Ya kita sebenarnya ini akan jadi comebacknya Trio Lestari dengan bungkusan yang fresh. Ya. Makanya kita pengen ngajak banyak teman-teman musisi yang terlibat gitu. Nah, konsepnya memang Trio Lestari akan perform dengan tamu-tamu istimewa. Jadi bukan pengganti Glenn. Gitu. Kalau nyari pengganti Glenn itu susah, nyari pengganti Sandi gampang. Ada orang. Berani ada orang yang mau. Orangnya udah di surga bro. Itu juga susah. Nariknya susah ya? Nariknya susah. Jadi itu kenapa first time ini kita pengen ngajak teman saya yang sangat spesial ini, David. Terima kasih atas. Kenapa David? Nah, tanggal 22 terjawab. Sudah berapa lama sih persiapannya? Kalau niat ngajak David dari 2 tahun yang lalu. Masa sih? Hari itu Glenn meninggal, besoknya David. Masa sih? Lebay ya? Agak lebay ya? Gak apa-apa. Nah, tapi sesungguhnya gini. Dari zaman kita masih sama Glenn masih hidup ya. Dari zaman dia masih ada, itu kita udah lama banget pengen ngajak lo sebenarnya. Oh. Iya, serius. Jadi cuma kan nggak bisa karena lo belum bubar kan? Iya juga, dan masih padat banget jadwalnya. Iya, karena belum bubar, kerjaan banyak. Iya. Bukan berarti gitu. sekarang bubar. Dulu sempat kepikiran juga. Serius dari dulu tuh pengen banget ada beberapa Featuring lah, Trio Lestari bareng gue gitu. Lo, karena Kakak, Sleng, ada beberapa nama yang kita pengen gitu ya. Terus sekarang sejak pandemi udah beres, kita udah boleh perform lagi, kita lahirin, kita jadiin gitu. Tapi boleh dikasih bocoran nggak sih kenapa David? Gitu. Kenapa David? Justru itu ntar dua-dua lo harus datang. Serius. Di dua-dua nanti kebuka semua ya kenapa harus David. Bang David gimana akhirnya diajak? Iya, kalau gue mah ya sama Pak Tompi ini banyak utang nyawa aja sama gue gitu. Dia pernah operasi gue. Operasi biji. Enggak, soalnya gue kalau sama dia apa ya? Gue nyambung aja. Kalau ngobrol bercandaan, ngehe-ngehean apa tuh nyambung. Ketika suatu hari dia ngajak, Pit, ya dong main sama Trio Lestari. Ayo deh. Waktu itu kapan ya? Berapa bulan yang lalu lah. Prambanan Jazz kalau nggak salah ya. Lo itu Harusnya itu pertama kali gue ngajak. Waduh, gue mesti Amerika, lo di Amerika. Iya, gue mesti keluar negeri dulu nih sama keluarga gitu. Next time deh. Akhirnya harus sekarang nih kejadian nih buat tanggal 22 ini. Oke sih katanya Tompi, gue mau lah. Gitu. Trio Lestari itu konsepnya bukan cuma bermusik sih. Bukan cuma bernyanyi di atas panggung. Jadi memang sejak awal Glenn mengembangkan konsep Trio Lestari itu kita akan ngobrol, kita banyak isu-isu sekitar yang harus menjadi tunggangan Buat informatifnya. ya. Karena kita pengen ngajak orang tuh untuk mikir, berwacana bareng gitu. Mikir santai, dinyanyiin. ada message-nya Dinyanyiin. tapi dengan kalau gue ngeliat misinya Trio Lestari itu gitu. Ada yang pengen disampaikan tapi dengan cara yang nggak harus marah-marah. tapi dengan karya yang keren dan cukup sialan lah menurut gue. Isu seperti apa sih contohnya? Ya banyak lah, misalnya sekarang kan kalau yang ntar kalau dibahas kan nggak seru nih. Pokoknya harus datang. Tapi ya intinya kadang-kadang kita sama-sama ngerasain tapi nggak enak buat diomongin. Nah hal kayak gitu kan harus nyari cara supaya waktu diomong itu ngerasa loh kok kalau dia ngomongin nggak berasa ini ya gitu. Mas Tompi, tapi konsep ini sendiri jauh sebelum masih ada almarhum atau enggak? Enggak, kalau Trio Lestari itu memang inisiasinya memang saya yang bergerak awal, tapi pengembangan konsep itu Glenn. Jadi kita harus ngapain nih, kita mau ngapain nih, kita begini ya, itu Glenn. Nah sekarang kita tinggal terusin aja. Ketika konseptornya sekarang udah nggak ada? Kenapa? Ketika konseptornya itu sekarang udah nggak ada? Nyawanya kan masih ada. Itu badannya mungkin udah nggak ada di sini, tapi nyawanya masih ada. Itu kenapa? Dan karyanya masih ada. Itu kenapa di Trio poster Lestari, Trio Lestari Glenn itu tetap ada. Ya. Walaupun berupa bayangan hitam tapi ada. Itu buat statement bahwasanya he is Unreplaceable. Unreplaceable. Tapi ini memang kalau sudah boleh bilang adalah konser pertama tanpa Bang Glenn atau bagaimana? Enggak, yang pertama itu justru Prambanan Jazz. yang pertama tanpa kehadiran fisiknya ya itu Prambanan Jazz. Ini yang kedua. Jangan lupa subscribe ya.